Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, sukses mulia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ernest Anggung Kuncoro dari PT Perkebunan Nusantara 9, bagian Satuan Pengawasan Internal. Di sini saya akan mencoba menjelaskan manajemen bisnis. Dalam hal ini saya bekerja di perkebunan, sehingga untuk itu perkenankan saya untuk menjelaskan apa itu perkebunan. Perkebunan adalah usaha yang meliputi kebun dan pabrik yang bekerja sesuai dengan sistem yang berlaku sehingga membentuk komunitas dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Adapun fungsi dari perkebunan ada 3, yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial budaya. Yang dimaksud ekonomi adalah peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat serta penguatan struktur ekonomi baik di wilayah maupun secara nasional. Untuk ekologi yaitu peningkatan konservasi tanah dan air, penyerapan karbon, penyedia oksigen, dan penyangga kawasan lindung. Untuk yang terakhir, sosial budaya yaitu sebagai perekat ataupun pemersatu bangsa. Di sini diklasifikasikan untuk perilaku pelaku usaha perkebunan yaitu 3. Yang pertama adalah perkebunan rakyat, yang kedua adalah perkebunan swasta, dan yang ketiga adalah perkebunan besar negara. Untuk perkebunan rakyat itu ada 72% dan 22% perkebunan besar swasta, yang terakhir yaitu 6% perkebunan besar milik negara. Adapun pokok-pokok permasalahan perkebunan yaitu 1. Produktivitas dan kualitas produk pada on-farm yang cenderung masih rendah. 2. Sentra produksi on-farm yang tersebar dan banyak yang berada pada daerah-daerah. Yang ketiga, persaingan bahan baku yang cenderung atau relatif kurang baik atau tidak sehat. 4. Industri pengolahan off-farm yang belum berkembang. Nomor 5. Pajak dan berbagai pungutan sehingga biaya yang dikeluarkan cukup tinggi di sini. Nomor 6 adalah kualitas dan komitmen SDM yang relatif masih cenderung rendah. Yang ketujuh adalah tekanan isu-isu global. Dalam mengatasi hal-hal tersebut perlu adanya sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Sistem perencanaan dan pengendalian manajemen adalah suatu sistem yang terintegrasi antara perencanaan, proses, strategi penganggaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban dalam menjalankan organisasi agar perubahan dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya adalah fungsi dari perencanaan tersebut adalah sebagai alat atau membantu pihak manajemen atau perusahaan dalam mengarahkan organisasi untuk mencapai sebuah tujuan tentunya. Dalam perencanaan ditujukan untuk menjawab apa, siapa, kapan, bagaimana, dan mengapa. Selanjutnya, manfaat dari perencanaan di sini adalah membantu para manajer untuk orientasi di masa yang akan datang, mampu melihat masalah-masalah yang akan datang maupun potensi-potensi yang mungkin timbul di masa yang akan datang. 2. Meningkatkan koordinasi dalam pengambilan keputusan sehingga membantu seorang manajer untuk selalu konsisten dalam keputusan yang telah diambil. Yang ketiga adalah perencanaan akan menekankan pada tujuan organisasi atau perusahaan. Dalam manajemen sendiri dikenal adanya istilah POAC atau Planning, Organizing, Actuating maupun Controlling. Di sini planning dimaksudkan dalam usaha perkebunan adalah RKAP atau rencana anggaran untuk tiap tahun. Dan organizing merupakan pembagian kegiatan kerja yang akan dilakukan yang sudah dituangkan dalam RKAP. Actuating merupakan kegiatan yang dilakukan, sedangkan controlling adalah kegiatan pengawasan setelah kegiatan itu dilakukan. Di sini pengawasan dapat menggunakan LM atau laporan manajemen dan PB pengawasan biaya. Pada masa sekarang
tentunya perkebunan harus bisa bersaing dengan usaha dari sektor lainnya. Untuk itu, di dalam perkebunan sekarang dikenal adanya istilah optimalisasi aset. Optimalisasi aset sendiri merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan aset tersebut, baik secara fisik, secara lokasi, nilai, maupun jumlah atau volume. Dalam tahapan ini, aset-aset dikuasai perusahaan diklasifikasikan menjadi aset yang berpotensi dan aset yang kurang berpotensi. Namun sebelumnya dalam pengoptimalisasian aset tentunya harus ada kajian-kajian tersendiri atau FS atau kelayakan bisnis. Dalam hal ini pengoptimalisasian aset mempertimbangkan adanya aspek teknis, aspek pasar, aspek lingkungan, aspek industri, aspek manajemen maupun aspek keuangan sehingga dapat mencakup skala yang lebih luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam manajemen bisnis. Untuk itu saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.